Shalom saudara terkasih, Efesus pasal 1 mengingatkan kita bahwa hidup kita bukan dimulai dari kegagalan, kelemahan, atau masa lalu. Allah sudah menulis rencana indah untuk tiap langkah kita. Sebelum dunia dijadikan, Allah sudah memilih kita, mengasihi, dan sudah menyiapkan berkat rohani yang lengkap untuk hidup kita. Melalui Yesus, kita ditebus, dosa diampuni, dan diangkat menjadi anak-anak Allah. Hidup kita bukan tanpa arah. Kita sedang berjalan di dalam rencana besarnya, dan Allah tidak membiarkan kita sendiri. Ia memberi Roh Kudus sebagai meterai dan jaminan bahwa apa yang Dia mulai pasti Dia sempurnakan. Hari ini, ingatlah, kita bukan orang yang kosong atau tanpa nilai. Kita sudah dipilih, ditebus, dan dimeteraikannya. Hiduplah dengan penuh ucapan syukur, karena segala berkat terbaik sudah diberikan di dalam Kristus. Shalom saudara terkasih, Efesus 2. Ada perubahan besar yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Dahulu kita berjalan dalam kegelapan, mengikuti dorongan dunia, dan terjebak dalam dosa. Tapi Tuhan tidak membiarkan kita tinggal di sana. Dengan kasih-Nya yang besar, Ia mengulurkan tangannya dan menghidupkan kita kembali melalui Kristus. Kini, di dalam Kristus, kita bukan sekadar diselamatkan, kita dibentuk ulang, dipulihkan, dan diarahkan kepada hidup yang penuh arti. Kita adalah karya ciptaannya yang baru, dirancang khusus untuk berjalan dalam kebaikan yang sudah Ia persiapkan. Fokus hidup kita pun bergeser. Kita tidak lagi bertumpu pada kekuatan kita sendiri, tetapi pada karya Kristus yang mengubah dan menuntun setiap langkah kita. Menjadi ciptaan baru berarti membiarkan terang Kristus memimpin hidup kita, menggantikan pola lama dengan hidup yang semakin serupa dengan Dia. Hidup bersama Kristus bukan hanya perubahan status, ini perubahan arah, tujuan hidup, dan masa depan. Kasih-Mu tiada batas. Shalom saudara terkasih, dalam Efesus 3, Paulus mengingatkan kita tentang rahasia besar yang dinyatakan Allah di dalam Kristus, bahwa oleh kasih karunia, kita yang dahulu jauh, sekarang boleh datang dekat kepada Allah, bukan karena kelayakan kita, tetapi karena kasih-Nya. Paulus berdoa agar kita berakar kuat dalam kasih Kristus dan dikuatkan dari dalam dengan kuasa Roh. Kasih-Nya begitu lebar, panjang, tinggi, dan dalam, melampaui segala pengertian manusia. Kasih itu menopang kita saat lemah, menguatkan saat goyah, dan memampukan kita tetap berdiri. Hari ini, mungkin kita tidak mengerti semua jalan Tuhan, tetapi satu hal pasti, kasih Kristus cukup, bahkan lebih dari cukup untuk menolong kita menjalani hari ini. Percayalah, kasih Kristus melingkupi hidup kita hari ini dan selamanya. Kau setia selama. Shalom saudara terkasih, Efesus pasal 4 mengajak kita hidup berpadanan dengan panggilan yang telah kita terima di dalam Kristus. Paulus menasihatkan agar kita hidup dengan rendah hati, lemah lembut, dan sabar, sambil memelihara kesatuan roh dalam ikatan damai sejahtera. Hidup baru di dalam Kristus bukan hanya soal pengetahuan, tetapi perubahan sikap dan cara hidup. Kita dipanggil untuk meninggalkan manusia lama dan mengenakan manusia baru, bukan lagi hidup menurut keinginan diri sendiri,
tetapi hidup yang mencerminkan kasih dan kebenaran Kristus. Hari ini, apakah hidup kita sudah memuliakan Tuhan dalam perkataan, sikap, dan tindakan kita? Tuhan memampukan kita hidup sepadan dengan panggilannya. Jangan jual Yesus. Shalom saudara terkasih, dalam Efesus pasal 5, Paulus mengingatkan kita tentang identitas hidup orang percaya. Ia berkata, Dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Kristus. terang bukan hanya soal apa yang kita ucapkan, tetapi tentang bagaimana kita hidup setiap hari, cara kita bersikap, memilih, dan memperlakukan sesama. Itulah cermin apakah kita hidup sebagai anak terang. Paulus menegaskan bahwa terang akan menghasilkan buah, kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Sebaliknya, hidup dalam kegelapan hanya menyembunyikan dosa dan melukai hati. Menjadi anak terang berarti berani hidup jujur, berani menolak yang tidak berkenan kepada Tuhan, dan berani membawa terang Kristus di tengah dunia yang gelap. Hari ini, mari kita bertanya pada diri sendiri, apakah hidup kita sudah memancarkan terang Kristus? Karena Tuhan memanggil kita bukan hanya untuk percaya, tetapi hidup sebagai anak-anak terang. Shalom saudara terkasih, Efesus pasal 6 berbicara tentang perlengkapan senjata Allah. Namun Paulus menutup semuanya dengan satu hal yang sangat penting, doa. Setelah menyebut ikat pinggang kebenaran, baju sirah keadilan, perisai iman, dan pedang roh, Paulus berkata, Berdoalah setiap waktu di dalam roh. ini mengingatkan kita bahwa perlengkapan rohani tidak akan berfungsi tanpa doa. Doa adalah nafas peperangan rohani. Tanpa doa, iman mudah melemah. Tanpa doa, hati mudah goyah. Melalui doa, berarti kita tidak berjuang dengan kekuatan sendiri. Kita menyerahkan ketakutan, pergumulan, dan masa depan kita ke dalam tangan Tuhan. Hari ini, mungkin kita tidak tahu harus berbuat apa, tapi kita selalu bisa berdoa. Karena selama kita berdoa, kita tidak sendirian di dalam peperangan. Tuhan sendiri yang berperang bagi kita.